Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan pengajian kita tentang tafsir surat-surat pendek atau tafsir juz amma. Kita sudah menyelesaikan dalam beberapa pertemuan tafsir surat An-Nas. Juga kita sudah masuk pembahasan tentang tafsir surat Al-Falaq. Pada bahasan yang lalu tentang tafsir surat Al-Falaq sudah saya jelaskan bahwa surat Al-Falaq ini juga termasuk surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Dan penting untuk kita mengetahui yang mana yang surat Makkiyah, yang mana yang Madaniyah. Karena menyangkut masalah peristiwa. Nanti kita akan buktikan pentingnya mengetahui ini surat Makkiyah dan bukan Madaniyah. Surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Dan surat ini sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran Allah kepada Rasulullah, pada nabinya, dan juga tentunya kepada kita semuanya dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu agar kita senantiasa memohon perlindungan, agar selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Nah, kejahatan, kezaliman, keburukan itu senantiasa ada di mana-mana, setiap detik, setiap saat, di mana saja keburukan dan kejahatan itu selalu ada dan mengintai kita. Dan repotnya kejahatan dan keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita pun berlindung dari kejahatan dari kita sendiri, ya. Sehingga kita insya Allah dengan cara seperti ini kita menjadi aman dari kejahatan luar, kejahatan dalam, dan kejahatan setan-setan yang terkutuk. Terkait dengan sebab turun surat ini terdapat riwayat yang perlu kita renungkan keabsahannya atau kebenarannya. Karena riwayat tentang sebab turun surat tersebut itu merendahkan derajat Nabi. Ya, dikatakan bahwa sebab turun surat Al-Falaq ini gara-gara Nabi kena sihir. Ya, Nabi kena sihir dari seorang Yahudi, dan sihir itu mempengaruhi fisik Nabi. Artinya Nabi juga kena sihir dan terpengaruh dengan sihir tersebut, mengganggu pikirannya, mengganggu fisiknya, dan menyakitinya. Kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril dan mengabarkan bahwa alat sihir itu ada di sebuah sumur. Kemudian Nabi menyuruh seorang untuk mengeluarkannya. Kemudian dikeluarkan dan Nabi baca surat Al-Falaq yang malaikat Jibril ajarkan. Kemudian Nabi sehat kembali. Ya. Nah, para mufassirin, para muhaqqiq, para peneliti, khususnya para ulama Syiah, tidak menerima riwayat ini. Tidak menerima hadis bahwa Nabi terkena sihir. Itu tidak mungkin. Dan riwayat ini sanadnya bersambung kepada Aisyah dan Ibnu Abbas yang pernah saya jelaskan. Ya. Kenapa riwayat ini ditolak atau tidak diterima? Pertama, perhatikan ini pentingnya surat Makkiyah dan Madaniyah untuk kita kenali. Pertama, bahwa surat ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, sihir ini dikatakan dari seorang wanita Yahudi. Sementara Nabi berinteraksi, bergaul, kenal dan orang Yahudi di mana? Di Madinah. Suratnya Makkiyah. Nabi kena sihir di Madinah, jadi nggak nyambung. Ini nggak mungkin terjadi. Itu satu. Jadi antara interaksi Nabi dengan orang Yahudi di Madinah, kena sihirnya di Mekah, jauh. Jadi nggak mungkin terjadi. Ini menunjukkan bahwa riwayatnya palsu, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kalau orang Yahudi mampu menyihir Nabi, fisiknya sampai terganggu,
pasti nantinya orang Yahudi itu akan mampu juga membentengi atau mengganggu dakwah Nabi. Ketika fisik Nabi terganggu dengan sihir orang Yahudi, nanti dakwah Nabi pun akan bisa terganggu juga. Ya, bisa dibunuh oleh orang Yahudi. Akan rusaklah dakwah Islamiyah dengan cara seperti itu. Itu pun tidak mungkin. Yang ketiga alasannya bahwa hadis ini dan riwayat tertolak kalau sihir itu mempengaruhi sampai kepada fisik Nabi, ya tentu juga akan mempengaruhi ruh Nabi karena ada hubungan yang erat antara fisik dengan ruh. Karena kalau fisik terpengaruh, pasti ruh akan terpengaruh. Kalau ruh terpengaruh, fisik akan terpengaruh. Ada interaksi antara ruh dengan fisik. Seperti kalau kita merasakan sakit, lah kita meriang, atau kita terkena penyakit tertentu, fisik kita kena penyakit, ya, kena keluar rumah atau makan sembarangan, fisik kita sakit, ruh kita pasti terganggu juga, menjadi malas, menjadi berat, ya, dan seterusnya. Atau kebalikannya, ruh kita terganggu, ya, karena tekanan mental, karena pikiran yang meluap misalnya, pasti fisik akan terganggu juga, ke bawah juga. Karena itu antara fisik atau badan dengan ruh saling mempengaruhi. Ada interaksi, ada hubungan yang erat antara keduanya. Jadi kalau Nabi terkena sihir, fisiknya badan Nabi terpengaruh oleh sihir, maka ruhnya pasti akan terpengaruh juga. Dan kalau ruh Nabi terpengaruh, nanti syariat yang dibawa menjadi ngawur, jadi salah-salah, ya. Jadi nggak karuan, jadi menyimpang. Ya. Nanti akan ada tuduhan dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam bahwa Nabi terkena sihir, dan jangan kalian mengikuti orang yang terkena sihir. Karena nyatanya ada ayat yang menjelaskan wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang yang zalim itu orang kafir, orang musyrikin yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, mereka mengatakan yang kalian ikuti itu wahai kaum muslimin adalah seorang laki-laki yaitu Nabi yang terkena sihir. Karena itu tidak mungkin Nabi terkena sihir dengan 3 alasan tersebut. Ya. Ala kulli hal kita tidak boleh sederai Nabi dengan pikiran apapun, dengan penilaian apapun. Kehormatan Nabi harus kita jaga sebaik mungkin. Ya. Walaupun datangnya dari riwayat, dari hadis, kalau itu mencintai kehormatan Nabi harus kita tolak. Kemudian tentang fadilah atau keutamaan membaca surah ini juga sudah saya jelaskan. Hadis dari Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir alaihissalam berkata, barang siapa yang melakukan sholat witir, ya kan kita melaksanakan sholat malam itu 11 rakaat. Sholat tahajudnya qiyamul lailnya 8 rakaat 22. Salat syafanya 2 rakaat jadi 10. Terakhir salat witir 1 rakaat. Nah, barang siapa yang melaksanakan salat witir dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatayn ini, Al-Falaq dan An-Nas, maka pasti salat witirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu lanjutan wa minal laili fatahajjad bi. Tahajud akan mengantarkan seseorang ke tempat yang terpuji, kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses dalam apa saja, ya tahajud, salat malam. Ingin sukses dunia, tahajud. Ingin sukses akhirat, ya tahajud, laksanakan tahajud. Ya, kita nggak sempat atau kena halangan ya diqadha di siang hari. Itu sudah selesaikan dan tidak apa-apa mengqadha salat tahajud, bahkan dianjurkan. Ya walaupun hanya 2 rakaat sesempatnya saja. Kita masuk pada tafsir surat Al-Falaq. Dikatakan bahwa qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung diri birabbil falaq, dengan Tuhan Al-Falaq. Dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Al-Falaq nanti ada berapa makna? Cuma terjemahannya kita baca Al-Falaq adalah waktu subuh. Jadi Allah yang memiliki waktu subuh atau waktu fajar. Jadi kita disuruh oleh Allah lewat lisan Rasulullah dalam Al-Quran agar kita senantiasa berlindung diri
kepada Allah yang memiliki waktu subuh. Birabbil falak a'udhu, kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh aku berlindung kepadanya. Nah, ayat ini menghitabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah sebagai uswah hasanah, karena sebagai contoh dan teladan buat kita semuanya. Jadi yang disuruh dulu adalah Rasulullah, baru kita. Karena Nabi sebagai contoh buat kita, gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri kepada Allah yang memiliki waktu subuh dari kejahatan makhluknya atau semua makhluk yang jahat. Al-falaq artinya dari falaqo ay syaqqa wa fasala, artinya yang memisahkan atau yang memecah. Jadi waktu subuh itu disebut ya falaq yang memisahkan atau memecahkan, karena waktu subuh memecah malam menjadi siang gitu. Jadi seakan-akan dari gelap dipecah menjadi siang. Makanya pakai menggunakan kata al-falaq ya. Juga kata-kata tulu'us subhi disebut juga al-falaq karena sinar waktu subuh itu memecah kegelapan yang tadinya malam menjadi siang. Jadi seakan-akan malam dipecah menjadi siang. Itu maksud al-falaq. Al-fajr itu juga benar al-fajr. Ya, jadi terang benderang. Fajar menyingsing. Nampak begitu. Itu menunjukkan bahwa waktu malam telah habis, telah selesai. Waktu subuh, waktu siang telah tiba. Tapi juga al-falaq ada makna lain. Ya. Makna al-falaq adalah wiladatu kullil mawjudat al-hayyah. Jadi maknanya lebih luas lagi. Karena itu terjemahan kalau kita baca membatasi penafsiran. Karena itu tidak cukup kita memahami Al-Quran dengan terjemahan, bahkan bisa salah. Menggunakan terjemahan salah bisa salah. Jadi kita nggak cukup dengan terjemahan saja, harus dengan tafsir. Al-falaq maknanya adalah wiladat kullil mawjudatil hayyah, kelahiran segala sesuatu yang hidup. Ya. Kelahiran manusia, kelahiran hewan, kelahiran apa saja yang hidup disebut al-falaq. Baik itu manusia maupun tumbuhan maupun hewan, ketika lahir dia disebut al-falaq. Jadi kelahiran segala sesuatu yang mewujud ini, berbagai macam makhluk Allah itu seperti dibarengi dengan terbelahnya biji-bijian atau pecahnya telur, ya, atau dengan adanya sel telur bersama dengan sperma. Itu disebut al-falaq juga dengan makna yang lebih luas. Dikatakan di sini bahwa al-falaq, pecahnya malam menjadi siang, adanya kelahiran berbagai makhluk, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat ajaib, yang sangat mengejutkan. Ya. Jadi kelahiran apapun, kelahiran hewan, kelahiran manusia, kelahiran ikan, kelahiran macam-macam binatang, kelahiran tumbuhan, itu termasuk keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mampu untuk menggapainya dan meraihnya. Yang patut kita perhatikan untuk kita syukuri dan kita ungkapkan Subhanallah, Maha Suci Allah dengan kekuasaan tersebut. Sehingga kalau kita renungkan tentang kandungan bayi dalam perut ibu, atau seekor hewan, atau tumbuhan yang mengeluarkan tumbuhan yang lain, ya, itu sangat ajaib. Bagi ikan-ikan yang ada di lautan, macam-macam binatang, sangat aneh, sangat mengejutkan. Betapa perut yang kecil itu mampu menampung bayi yang besar, kemudian keluar dengan cara yang sangat mengejutkan. Itu bisa kita renungkan lebih dalam tentang ciptaan Allah semacam itu. Di ayat yang lain dikatakan innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang memecahkan biji-bijian dan bibit-bibitan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Jadi kita ini asalnya kematian. Daripada kematian artinya kita tiada. Tiada identik dengan kematian. Kemudian Allah yang mengadakan kita. Allah yang menghidupkan kita lewat kelahiran. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, juga Allah mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ya, setelah kita hidup Allah matikan lagi. Itu salah satu
sunnatullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada makna lain tentang al-falaq. Dikatakan innal falaq lahu ma'nan wasi'. Al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, itu memiliki makna yang lebih luas lagi. Apa itu? Yaitu segala atau semua makhluk. Ya. Huwa syaqun sataril adam liyastu'a nurul wujud. Karena makhluk itu yang telah lahir itu dapat memecahkan berbagai macam ketiadaan. Artinya segala makhluk yang ada itu tadinya tiada. Tiada adalah kegelapan. Kemudian ada. Disebut proses adalah al-falaq juga. Makna yang lebih luas lagi. Jadi singkatnya bahwa terbitnya subuh, kemudian kelahiran berbagai macam makhluk termasuk manusia, dan adanya atau berada semua makhluk itu dinamakan al-falaq dengan makna yang sangat luas. Nah, ini menunjukkan tentang fenomena yang sangat ajaib yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur dan pencipta alam semesta ini. Di dalam riwayat terdapat sebuah ungkapan bahwa al-falaq itu adalah salah satu nama sumur yang sangat dalam, yang sangat besar di neraka jahanam. Itu ada tulis seperti itu. Ada hadis seperti itu. Bahwa al-falaq adalah nama sebuah sumur yang berada di neraka jahanam. Dan sumur yang namanya al-falaq itu sangat dalam dan sangat luas. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin, dan ahli maksiat akan masuk ke dalam al-falaq, sumur di dalam neraka jahanam tersebut. Dan tentu hadis ini menunjukkan salah satu misdak, salah satu contoh makna al-falaq. Jadi bukan merupakan satu-satunya makna al-falaq, karena makna al-falaq itu luas dan banyak. Salah satunya adalah makna sumur, ya, atau nama sumur di neraka jahanam. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, kita ucapkan ayat ini, maka kita akan terbesit di benak kita, tergambar di benak kita mana al-falaq yang luas. Itulah pentingnya mempelajari tafsir. Jadi bukan sekedar kita baca al-falaq sekian kali, 3 kali, 5 kali, 100 kali qul a'udzu birabbil falaq, tapi lewat begitu saja tanpa kita memahami mana al-falaq itu apa. Kalau kita mana al-falaq sudah tahu, maka terbesit di benak kita ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq. Terbesitlah mana subuh yang terbit. Terbesit mana segala sesuatu yang lahir. Terbesit mana segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan juga terbesit mana nama neraka atau sumur di neraka jahanam. Itu benar al-falaq. Dan kita berlindung dari semua itu. Dan dari kejahatan semua itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Itu kita berlindung diri dari kejahatan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari jin, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Termasuk kejahatan jiwa atau diri kita, an-nafsul ammarah. Jadi ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, kita pun harus berlindung dari kejahatan diri kita. Jangan sampai kita berlindung dari hal-hal yang di luar kita, kejahatan ada di dalam diri kita. Ya nggak nyambung jadinya. Harus semuanya kita kekeh kejahatan tersebut. Yang utamanya kita kekeh kejahatan dalam diri kita dulu. Nanti baru dari luar. Sehingga kita akan mudah bisa selamat dari berbagai kejahatan. Sebab kalau kita berlindung pada Allah dari kejahatan semua makhluk, kita nggak sadar diri kita pun jahat. Jahat pada diri kita sendiri, pada orang lain. Ya tidak akan bisa, tidak akan bisa terlaksana, tidak akan sukses permohonan kita itu, tidak akan Allah kabulkan. Kita mohon pada Allah dari kejahatan semua makhluk, kita sendiri jahat, kita sendiri zalim, kita sendiri tidak mengikis kejahatan dalam diri kita, yang nggak nyambung doa tersebut. Itu yang sudah saya utarakan, sudah saya jelaskan dalam tafsir surat An-Nas juga. Qul a'udzu birabbin nas. Itu hampir sama. Jadi termasuk kita mohon berlindung diri pada Allah dari kejahatan diri kita. Namanya jadi an-nafsul ammarah.
Jadi an-nafs itu, an-nafs ada 3 tingkatan. Ada an-nafsul ammarah, ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Ini 3 tinggi. Ya. An-nafsul ammarah, hawa nafsu kita atau nafs kita yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, kepada kejahatan. Maunya senang-senang, maunya enak-enak, maunya maksiat. Itu watak an-nafsul ammarah. Kalau kita belajar, kita berusaha, kita meningkatkan ilmu kita, takwa kita, nanti akan meningkat. Kita akan melawan nafsul ammarah. Dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan meningkatkan keimanan, dengan bertakwa, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, akan meningkat kita menjadi an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah artinya itu orang-orang yang sudah meningkat dari an-nafsul ammarah, mengikut nafsul ammarahnya, tetapi belum sepenuhnya. Itu seperti kita, masih ada. Kita terkadang dapat menghindari nafsu kita, ya, nafsu buruk, nafsu makan, nafsu minum, nafsu maksiat, dan nafsu yang lain. Terkadang kita pun masih terjerumus juga kepada perbuatan dosa karena nafsu kita. Itu berarti kita masih berada pada tingkatan an-nafsul lawamah. Nah, ketika kita terjerumus, kita berbuat salah, kita maksiat, kita bertobat, kita menyesal, kita baca istighfar, ya, al-lawam, itu yang mengutuk dirinya sendiri. Kita kutuk diri kita katakan diri kita zalim, rabbana zalamna anfusana, ya. Kita bertobat, itu nafsul lawamah namanya. Nah, kalau ini terus kita laksanakan sampai akhir-akhir kita dan berakhir dengan taubat, kita pun masuk surga. Sekalipun kita baru pada tingkatan nafsul lawamah, belum sampai kepada nafsul mutmainnah. Nah, seseorang yang terus meningkatkan ilmunya, imannya, takwanya, dibersihkan jiwanya semuanya dari berbagai keburukan, dari berbagai sifat yang buruk, ketika ilmunya meningkat, imannya meningkat, takwanya meningkat, hatinya bersih, sampai kepada tingkatan orofa, tingkatan ma'sum. Mereka semua sampai ke tingkatan an-nafsul mutmainnah. Jadi para nabi itu seluruhnya, para rasul seluruhnya, dan para imam ma'sum seluruhnya sampai pada tingkatan an-nafsul mutmainnah. Tenang jiwanya. Dan tidak sedikit pun melaksanakan kemaksiatan dan dosa. Kenapa tenang? Ya karena sudah sampai pada puncak kebahagiaan, puncak keimanan, puncak keikhlasan, sampai pada ketenangan. Dengan berlatih tentunya itu juga perjuangan yang berat. Karena nafsul mutmainnah pun ini bergradasi dan sangat luas. Para ulama pun sampai pada tingkatan an-nafsul lawam, an-nafsul mutmainnah, tapi masih di bawah tingkatan para maksumin tentunya. Seperti Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei, Ayatullah Baja, dan para ulama itu semuanya sampai ke tingkatan an-nafsul mutmainnah, tenang jiwanya. Tidak takut dengan apapun, ya. Karena itu ketika Imam Khomeini berangkat dari Paris menuju Teheran dalam pesawat, wartawan yang menyertainya gelisah semuanya, takut, khawatir, karena takut takut dirudal oleh mereka dengan mudah. Tapi Khomeini bisa sambil santai, sambil tiduran, ya, tenang kelihatannya, sampai ke tingkatan an-nafsul mutmainnah, begitu. Nah, kita berusaha mencapai an-nafsul mutmainnah tentunya dengan perjuangan yang sangat berat. Kita harus sampai ke sana. Kalau kita sampai ke tingkatan an-nafsul mutmainnah, tenang. Kita kemanapun berada dalam kebahagiaan. Misalnya kita keluar pergi jauh, rumah kita tinggalkan, mobil kita tinggal, uang kita tinggal di bank, di rumah, apa saja kita tinggal, ya kita nggak khawatir, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berikhtiar menjaganya dengan baik. Jika kita berikhtiar menjaga dengan baik, kita tawakal, tinggalkan udah serahkan kepada Allah. Nanti ketika terjadi sesuatu kita tenang, kita serahkan kepada Allah. Allah yang berikan keputusan yang maslahat, begitu. Sampai pada tingkatan an-nafsul mutmainnah itu kita meninggali manapun nantinya kita nggak takut. Meninggal dengan cara apapun kita nggak takut. Kenapa? Karena kita sudah sampai pada puncak keimanan, puncak ketakwaan. Tinggal matikan pintu menuju surga, ya terserah Allah. Dengan cara apapun yang penting masuk ke surga. Seperti Imam Husain nggak peduli. Ketika sampai ke an-nafsul mutmainnah, Imam Husain mau dicacat saja, mau dipoto, mau apa saja, yang penting sampai ke surga. Bahkan dari itu untuk menyelamatkan umatnya. Itu sampai ke tingkatan an-nafsul mutmainnah yang juga sangat dalam maknanya. Jadi
Singkatnya bahwa ketika kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan apapun, maka kita pun harus berlindung diri dari kejahatan diri kita. Jangan dilupakan. Karena diri kita masih sering berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat salah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita sendiri. Hadanallahu wa kuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.